Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan baik. Pada perenungan kali ini, kita hendak mendalami bacaan dari Yohanes 16, ayatnya yang keempat sampai dengan ke-15, yang demikian firman Tuhan. Perikop ini berjudul Pekerjaan Penghibur. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya-tanya kepadaku, kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Karena mereka tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab aku memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bacaan ini saya beri tema berani menyongsong hidup. Melalui tema ini, diharapkan dengan selalu memahami karya Roh Kudus, kita semakin berani menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus, Sang Kebangkitan dan Hidup. Agar siapapun yang mendengar kesaksian, menjadi semakin berani menyongsong hidup, meski harus menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Karena dalam kasih Allah, ada kepastian dan pengharapan. Bacaan kali ini masih erat hubungannya dengan Pentakosta. Terlebih dahulu, mari kita pahami arti Pentakosta, agar kita dapat mengaktualisasikannya dalam kehidupan kita. Pentakosta dalam tradisi sebelum keluaran merupakan hari raya panen yang dirayakan selama 50 hari. Kemudian, setelah turunnya Dasatitah, Pentakosta diperingati untuk mengenang turunnya Dasatitah sebagai pedoman sikap etis umat dalam menjaga relasinya dengan Tuhan dan sesama. Serta dalam tradisi gereja, Pentakosta diperingati sebagai hari turunnya Roh Kudus atas para murid untuk bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Sehingga terjadi tuaian besar yang awalnya hanya 12 murid, kini menjadi 3.000 orang yang disebut sebagai jemaat mula-mula. Catatan ini ditulis dalam Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai dengan 41. Mari kita memahami sabda yang menjadi dasar perenungan kita dalam perayaan Pentakosta tahun ini, dengan tema berani menyongsong hidup. Para murid harus mengetahui bahwa bersaksi atau mewartakan kebenaran itu tidaklah mudah, karena akan menghadapi berbagai tantangan, seperti dikucilkan, bahkan ada datang saatnya seseorang yang membunuh akan merasa berbakti kepada Allah. Namun, kehadiran dan karya Roh Kudus sebagai roh kebenaran akan tetap berkarya. Yang pertama, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dosa yang dimaksud di sini adalah dosa karena tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang telah menyelamatkan kita dari dosa dunia. Dan kebenaran yang dimaksud di sini yaitu karya Mesias yang menderita sengsara, mati, dan bangkit kembali kepada hakikatnya sebagai Allah yang sejati. Dan penghakiman, yaitu bahwa penguasa dunia atau kematian telah dihukum bahkan dikalahkan. Jadi sebenarnya
kita tidak bersaksi sendiri, karena Roh Kudus terlebih dahulu bersaksi dan menginsafkan dunia. Poin tadi terdapat dalam ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-11. Selanjutnya, Roh Kudus atau Roh kebenaran memimpin para murid ke dalam seluruh kebenaran, yaitu berani mewartakan atau bersaksi tentang karya Sang Mesias yang menyelamatkan dunia melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan, lalu naik ke surga, kembali pada kebenarannya sebagai Allah yang sejati, yang telah mengalahkan kematian, agar dunia insaf dan kembali berbuat benar. Melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam kebenaran yang tertera pada ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-15. Marilah dalam peringatan Pentakosta tahun ini, kita hidupkan simbol-simbol ritual perayaan Pentakosta dalam hidup kita sehari-hari. Antara lain, yang pertama, sebagai hari raya panen, kiranya senantiasa menyadarkan kita akan sumber berkat yang dilimpahkan Tuhan atas hidup kita. Dengan demikian, senantiasa berani hidup karena pemeliharaan Allah dan bersedia mempersembahkan apa yang kita terima dari Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan seluruh ciptaan. Yang kedua, sebagai peringatan turunnya perintah-perintah Tuhan, yang saat ini tidak hanya Dasatitah atau kitab Taurat saja, tetapi kita menerima Alkitab secara utuh, mulai dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, bahkan dalam berbagai model saat ini. Tidak hanya dijadikan simbol kekristenan, namun hendaknya Alkitab kita atau firman Tuhan dan kebenaran itu menjadi pedoman sikap etis kita sebagai umat beriman. Marilah kita tingkatkan kesediaan kita untuk membaca, merenungkan, memahami, dan menaati apa yang diwartakan dalam kitab suci sebagai pedoman etis kita. Yang ketiga, Roh Kudus juga berkarya dalam hati kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengasah kepekaan dan ketaatan terhadap pimpinan Roh Kudus, agar kita selalu berani mewartakan kebenaran, yaitu perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam Tuhan Yesus Kristus kepada siapapun dan dimanapun. Terlebih ketika dalam kondisi ketidakpastian hidup yang mencekam, dan berani menghadapi tantangan baik dari sekitar kita maupun dari dalam diri kita sendiri. Bukankah kita telah menerima ajaran dan teladan Tuhan Yesus Kristus yang mewartakan Alkitab bahwa penderitaan bahkan kematian tidak menyurutkan pemberitaan tentang kebenaran Allah, karena penguasa dunia atau kematian telah dikalahkan, agar manusia benar-benar menyongsong hidup yang berarti bagi kemuliaan Allah dan kesejahteraan seluruh ciptaan. Untuk mengakhiri renungan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang makasih, syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di hari ini, sehingga kami dapat membahas dan merenungkan firman-Mu mengenai Pentakosta ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya dalam ibadah Pentakosta ini, dalam perenungan ini, kami dapat melaksanakan firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, kiranya saudara-saudara kami selalu dalam keadaan sehat, dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami dapat bertumbuh menjadi bangsa yang kuat ya Tuhan. Tuhan, demikian sedikit doa yang dapat kami panjatkan kepadamu, kiranya bukan kehendak-Ku yang terjadi, namun kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati. Shalom.